Ya, sudah di-screen tadi kan, Pak? Oke, baik. Kita mulai Ya, untuk pembahasan tugas yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, eh, Pak Adi, Pak Arianto, Pak Hasan. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada diskusi pembahasan di kelompok 3 untuk membahas modul 3. Ya, Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya, nah ini kita akan membahas tentang modul 3 yang telah dikerjakan oleh kelompok 3. Nah, di sini tugasnya adalah proyek berpikir komputasional yang terintegrasi dengan analisis data. Di mana dalam bagian ini diberikan deskripsi proyek BK yang terintegrasi dengan AD. Nah, di sini ada deskripsi tugasnya, di mana temanya ini adalah analisis data timbunan sampah. Nah, tujuannya ini peserta BIMTEK ya mampu menerapkan berpikir komputasional. Yang kedua, peserta BIMTEK mampu melakukan analisis dan interpretasi data. Lalu yang ketiga, bila secara tersedia peserta BIMTEK mampu menggunakan perkasa membantu untuk melakukan analisis data. Nah, ini adalah deskripsi tugasnya. Mungkin bisa langsung di deskripsikan atau dipresentasikan oleh Pak Adi. Izin Pak Haji, lanjut saja Pak Haji, monggo. Ya. Oke, terima kasih Pak Tri. Kemarin saya sudah mengambil data di Excel dari web SIPSN ya, Kementerian Lingkungan Hidup. Bisa diambilkan Pak Ari? Ya. Ini Yang Excel-nya? ya, ini websitenya ya. Ya, ini websitenya SIPSN. Jadi kita disuruh mengambil 2 wilayah yang berbeda. Nah, kebetulan di sini saya mengambil data kemarin sudah diolah data sampah di Provinsi Aceh 2023 dan data sampah Provinsi Jawa Tengah di tahun 2023. Nah, ini secara kasarnya saya sudah mengambil data, dan untuk soal nomor 2 dan berapa itu? Yang nomor 1, 2, 3 sampai 4 itu sudah dikerjakan oleh Pak Hasan. Ya, silakan Pak. Baik Pak Ari ya, Pak Adi ya. Ya, terima kasih. Ini data yang kita ambil, yang kita download dari website SINPN kan, seperti itu ya. Sudah kita dapatkan downloadannya, dan saat ini yang saya akan jawab adalah menjelaskan pengolahan data secara rata-rata, benar ya. Kita menggunakan rata-rata yang dengan data simple, yaitu jumlah keseluruhan data itu menggunakan akun ya kan. Lalu untuk rata-rata kita menggunakan rata-rata timbunan sampah per tahun, kita menggunakan average. Lalu timbunan sampah ya, timbunan sampah dalam paling banyak yaitu kita menggunakan max dari timbunan sampah per tahun max ya. Lalu timbunan sampah tahunan paling sedikit min, kita menggunakannya seperti itu. Ini untuk data sampah Provinsi Aceh 2023. Sedangkan untuk data sampah provinsi tentu datanya berbeda ya, datanya pasti berbeda, tapi tetap kita menggunakan rumus yang sederhana, yaitu menggunakan kon jumlah daripada data sampah di Jawa Barat di Jawa Tengah ini. Lalu ada rata-rata, kita menggunakan rata-rata average ya dari sampah timbunan yang per tahun itu, kita menggunakan average. Lalu kita paling banyak ya, paling banyak kita menggunakan max. Lalu timbunan sampah paling sedikit kita menggunakan min. Mungkin ini adalah rumus atau rumus yang sederhana yang digunakan untuk menghitung rata-rata sampah per tahun dari tiap provinsi. Mungkin untuk selanjutnya kita akan masuk ke grafik ya, grafik timbunan sampah per tahun yang dilanjutkan oleh Pak Ari ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Hasan. Saya akan coba menyelesaikan untuk soal nomor 5 dan 6. Ini hasil dari kesepakatan di kelompok kami. Nomor 5 diminta untuk seperti apakah grafik
jumlah total sampah tahunan di setiap provinsi dari tahun ke tahun. Kemudian yang keenam ini kita diminta untuk mengkategorisasi dan visualisasi rata-rata timbulan. Di sini dalam bentuk warna, nanti kalau yang kurang dari 100 ton itu warnanya hijau. Kalau timbulan sampahnya kurang dari 700, dari 100 sampai 700 warnanya oranye. Kalau di atas dari 700 ton itu warna dari timbulan sampahnya itu merah. Berikut hasil dari grafik yang sudah kelompok kami buat. Di sini terlihat untuk data di atas 700 dia berwarna merah. Saya menggunakan warna itu antara yang kalau yang hijau itu. Untuk rumus di bagian sini saya menggunakan fungsi logika if untuk mencari mana apabila pada timbulan sampah terdeteksi itu di atas dari 700, maka jawabannya adalah angka itu sendiri. Ya. Nanti kalau salah berarti dia NA. Kalau misalnya di bawah pasti jawabannya NA. Kemudian untuk diantaranya itu juga sama. Saya juga mencari yang di atas dari 73 itu saya buang. Kemudian yang di bawah dari 100 itu saya buang. Jadi nanti dia akan mencari yang sama saja. Yang diantaranya di tengah-tengah di antara 100 sampai 700 itu akan dia cari dengan rumus ini. Begitu juga yang warna hijau yang di bawahnya, dia menggunakan logika if juga. Kalau di bawah dari 100, dia akan mencari datanya sesuai. Nah, dari hasil ini, maka grafiknya seperti ini. Nah, selain dari tabel ini yang berwarna sudah menggunakan formatting, maka tabel-tabel yang ada di sini atau grafik ini juga bisa menyesuaikan dengan warna yang sudah saya buat menggunakan fungsi logika if ini. Sebagai contoh misalnya, di Papua, jumlah sampahnya di atas dari 700 misalnya. Misalnya saya tuliskan di sini 750.000 sampah timbulan. Maka grafiknya juga mengikuti berubah menjadi warna merah. Atau misalnya di Papua tahun 2022 itu di bawah dari 100, misalnya 50.000 timbulan sampah. Nah, itu juga berubah warnanya menjadi warna hijau. Jadi otomatis formattingnya berubah, kemudian grafiknya pun ikut berubah. Itu penjelasan dari kelompok kami mengenai visualisasi dan kategorisasi untuk pewarnaan pada grafik timbulan sampah tahunan. Terima kasih. Mungkin seperti itu Pak Tri. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Hasan, Pak Ari dan Pak Adi untuk presentasi modul 3 kita hari ini. Semoga saja hasilnya maksimal ya Pak, insya Allah. Baik, itu aja yang kita disampaikan untuk modul 3 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dan terima kasih Bapak Pak Adi, Stop. Pak Adi, Pak